warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sikap Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kembali lagi bersama saya Dila sebagai host yang akan memandu pada podcast kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang program Magister Hukum Keluarga Islam. Nah, nanti kita akan bersama narasumber yang sangat ternama, yakni Ketua Prodinya langsung. Tapi sebelum itu kita akan ulik-ulik sedikit nih, apa sih yang nanti dibahas tentang hukum keluarga Islam itu sendiri. Jadi, di dalam program studi ini dirancang untuk memberikan wawasan dan intelektual serta pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari tentang keluarga, hukum, dan juga dalam perspektif Islam. Nah, sebelum itu kita akan ulik-ulik secara lengkap dan detailnya langsung nih kepada narasumber kita yang sangat terbaik dan ternama di bidangnya, yakni ada Bapak Dr. Haji Saihu, SAG MKom, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke nih Pak, kita bakalan bahas-bahas tentang program Magister Hukum Keluarga Islam. Nah, untuk yang saya akan tanyakan nih pertama kali ini ada apakah hal-hal menarik dalam program Magister Hukum Keluarga Islam ini yang ada di UIN? Program Magister Hukum Keluarga Islam itu bagian dari program Pascasarjana di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di dalam program studi hukum keluarga Islam itu memiliki visi dan misi, ya tentunya visi misinya itu ya searah. Ya, benar. Searah dengan universitas, kemudian juga sejalan dengan program Pascasarjana itu sendiri. Di mana sebagaimana cita-cita pendiri dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu diharapkan dapat mencetak ulama-ulama, mencetak kader-kader bangsa yang diharapkan menguasai hukum keluarga. Ya, tentu hukum keluarga yang perspektif Islam ya dalam hal ini. Dan kita tahu bahwa perjalanan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu lumayan cukup lama sebetulnya. Bahkan termasuk perguruan tinggi yang tertua lah. Karena diawali dengan Fakultas Syariah Maulana Yusuf pada waktu itu berdiri tahun 61, kemudian 62 berubah lagi yang kemudian diserahkan ke pada waktu itu Menteri Agamanya masih siapa itu, Kiai Haji Muhammad Saifuddin Zuhri. Kiai Haji Muhammad Saifuddin Zuhri tahun 62. Yang awalnya itu tahun 61 itu masih artinya dipelopori oleh Korem pada waktu itu. Korem 64 Maulana Yusuf. Terus berkembang menjadi IAIN yang menginduk pada Sunan Kalijaga yang di Jogja ya. Kemudian setelah itu menginduk ke Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian menginduk berikutnya ke Sunan Gunung Jati Bandung. Baru tahun 1997 kalau tidak salah itu merubah alih status ke STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Kemudian alih status lagi ke IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan di tahun 2017 ya, seingat saya 2017 barulah resmi alih status ke UIN.
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sangat panjang ya Pak ya perjalanannya dari 62 ya sampai Ya, 2000-an. Wah, itu Masya Allah. lumayan. Dari tahun 61, bahkan dari tahun 61 sampai 2017 ya. Sampai dengan sekarang ya Iya, Pak ya. sampai sekarang tentunya. Berarti perjalanan UIN ini udah sangat panjang sekali ya Pak ya. Terutama tentang magisternya juga ya Pak ya. Nah, kalau magisternya itu baru berdiri tahun 2011. Kalau magisternya itu baru berdiri 2011. Yang pertama kali memimpin itu direkturnya Profesor Dr. H.M. Atihami MA. Sesepuh kita yang sampai sekarang alhamdulillah beliau masih eksis mengajar. Masih aktif ya Pak masih ya? aktif. Oh, Masya Allah. Berarti sudah banyak mencetuskan bibit-bibit unggul ya Pak ya. Betul. Yang kalau yang sekarang dipegang oleh direkturnya Pak Profesor Dr. Ilzamuddin dan didampingi oleh wakil direkturnya Profesor Dr. Haji Naf'an Tarihoran. Alhamdulillah. Nah itu sesuai dengan visi misinya tadi, ya tentu harapannya adalah cita-citanya adalah mencetak generasi bangsa yang unggul, yang mampu untuk bisa mengimplementasikan, menjabarkan, sekaligus juga menjadikan seorang peneliti yang handal dalam bidang hukum keluarga Islam. Intinya kampus ingin mencari bibit-bibit unggul yang terbaik ya Pak ya. Mencetak. Iya. Nah, dalam program magister itu sendiri Pak, mulai dari S2 mungkin sampai program doktor di S3, apakah ada program studi lain selain HKI gitu? Betul. Di dalam Pascasarjana itu tidak hanya program studi hukum keluarga Islam, di dalamnya ada MPI, Magister Manajemen Pendidikan Islam, kemudian ada disebutnya PAI ya, Pendidikan Agama Islam, kemudian ada juga Ekonomi Islam, EKIS. Ya, di magister S2-nya. Ada lagi SII, studi itu apa itu, Pak? Ya studi Islam. Iya, studi Islam entrepreneur ya. Itu termasuk baru itu. Termasuk baru ya Pak? Termasuk baru. Berarti tadi ada HKI, EKIS ya Pak, Iya, MPI dan iya. SII ya Pak ya. Iya. Nah, untuk dokternya sendiri mungkin Ada Pak? juga PBI. Oh, PBI. Ya, Pendidikan Bahasa Inggris. Termasuk PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Jadi kalau yang tertarik dengan ingin menekuni bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya silahkan bisa ke PBA, bisa ke PBI. Nah, untuk program S3 dokternya mungkin sama program studinya atau beda Pak? Beda. Macam-macamnya. Ya, kalau untuk S3-nya di Pascasarjana itu baru hukum keluarga Islam dan MPI serta PAI ya. Kalau EKIS belum ada. Belum ada di dokter Ya, harapan Pak kita ya? mudah-mudahan di tahun ini bisa dibuka. Harapan kita. Sebelumnya ada enggak Pak program Magister Hukum Keluarga Islam ini mengeluti misinya? Misinya tentu atau visinya itu sejalan dengan program Pascasarjana. Jadi hukum keluarga Islam ini sejalan atau searah dengan hukum keluarga dengan Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pertama ya menyelenggarakan pendidikan program Magister Hukum Keluarga Islam untuk menghasilkan Generasi. untuk menghasilkan praktisi tentu yang diharapkan menguasai bidang hukum keluarga Islam. Kemudian supaya bisa menghasilkan seorang peneliti termasuk pengembang hukum keluarga Islam. Karena hukum keluarga Islam itu ya tentu terus berkembang seiring atau sesuai dengan perkembangan zaman. Luas gitu ya Pak ya cakupannya ya. Iya, dan sangat luas.
Peneliti bisa juga ya Pak ya. Betul. Kemudian ya diharapkan mahasiswanya itu bisa melaksanakan penelitian, kajian ilmiah, pengembangan dalam bidang hukum keluarga Islam yang tentunya berwawasan akademik global. Artinya ya tidak bersifat kedaerahan gitu. Iya, benar. Karena kita kan berada di negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Ketika menghasilkan sebuah produk hukum keluarga Islam ya keluarga Islam yang keluarga Islam yang identik dengan atau yang sesuai dengan keindonesiaan, yang sesuai dengan kebinekaan tentunya diharapkan seperti itu. Oke, berarti diharapkan mendapatkan generasi-generasi unggul ya Pak ya yang paham betul akan hukum ekonomi, hukum keluarga Islam gitu kan. Betul. Hukum keluarga Islam itu sendiri mencakup banyak hal ya Pak ya, mulai dari pernikahan ya Pak ya dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin Pak boleh dijelaskan tujuan dari program Pasca Sarjana pada program studi hukum keluarga Islam itu sendiri Pak? Harapannya adalah bisa menghasilkan alumni yang memiliki kematangan akidah, karena akidah ini penting. Ya akidah tentu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kematangan keluasan ilmu juga, sehingga betul-betul menguasai kitab-kitab, menguasai ilmu-ilmu terutama dapat menekuni, dapat menggali misalnya ya fikih-fikih yang dihasilkan oleh ulama-ulama Nusantara. Tentu kalau kita punya ulama fikih yang sudah dikenal, Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahkan beliau tidak hanya bidang fikih, termasuk bidang-bidang yang lainnya sangat menguasai. Benar sekali ya Pak ya. Iya, kemudian juga diharapkan bisa menghasilkan penelitian yang unggul, yang berbasis hukum keluarga Islam. Selain itu ya menghasilkan pengabdian yang inovator, sekaligus kreatif, sesuai dengan harapan masyarakat. Artinya ketika masyarakat ingin mengetahui lebih banyak tentang masalah misalnya perwakafan misalnya, ya kita bisa terjun langsung ke masyarakat, memberikan membuat PKM disebutnya, pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita bisa memberikan pencerahan, berbagi ilmu dan sebagainya. Sekaligus kita kalau memang kesulitan misalnya, ya kita bisa memberikan jalan keluar itu. Apakah mungkin kaitan dengan perkawinan misalnya, ya konsultasi terkait dengan perkawinan, bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang rahmah, yang penuh kerahmatan. Nah gitu, seperti itu. Kemudian bagaimana memberikan pemahaman dampak positif, mungkin juga negatifnya dari sebuah perkawinan misalnya. Jadi kita terutama yang sekarang ini kan masih banyak ya yang kita sebut dengan perkawinan dini. Nah itu kita jelaskan, kita terjun langsung ke masyarakat. Dampaknya apa, hal kedepannya apa, betul. Gitu ya, dan apapun yang harus dipersiapkan gitu ya, betul. Pak ya, bisa dikonsultasikan mungkin, betul. Nanti ya Pak ya dengan para alumninya mungkin, dan kelulusannya. Sehingga memberikan peluang bagi para praktisi, mungkin dari kepolisian,
mungkin dari pengadilan, mungkin juga dari Kementerian Agama itu seperti Naib atau KUA itu memberikan besar ya, Pak, ya? peluang besar, penambahan ilmu. Benar sekali. Jadi cakupannya luas, bisa kemana aja ya, Pak Ya, ya? betul. Apalagi kalau misalnya kita sudah paham betul tentang prodi yang kita ambil ya, Pak ya. Betul. Benar sekali. Nah, berarti program pasca sarjana itu memiliki strategi khusus juga ya, Pak ya? Betul. Dalam penyusunannya. Mungkin Pak, setelah visi misi dari prodi HKI, ada juga nih Pak misi program magister dari hukum keluarga Islam ini sendiri. Boleh mungkin Pak dijelaskan? Betul. Kalau misi dari program magister hukum keluarga Islam itu tentu satu menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan yang bagaimana? Ya pendidikan yang arahnya kepada program magister hukum keluarga Islam. Kemudian untuk menghasilkan apa? Ya untuk menghasilkan praktisi tadi, untuk menghasilkan praktisi, menghasilkan peneliti, sekaligus pengembang hukum keluarga Islam yang berwawasan global sekali lagi. Kemudian juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tadi yang saya sampaikan tadi, mengadakan pengabdian kepada masyarakat secara partisipatif, terjun langsung iya, Pak ya. Kemudian juga transformatif dengan nilai-nilai edukasi dalam hukum keluarga Islam yang tentu yang maju, yang toleran, kemudian yang berkeadaban lah kalau dalam istilah sekarang. Oke, baik, berarti sangat-sangat terlalu real ya Pak ya, untuk betul. Misi program Magister Hukum Keluarga Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sendiri. Sangat menarik ya Pak ya, kalau misalnya kita ulik-ulik tentang hukum keluarga Islam, ternyata banyak sekali harapan-harapan gitu Pak yang dimiliki oleh kampus untuk unggul-unggul gitu Pak ya, alumni-alumninya nanti, kelulusan-kelulusannya nanti. Betul. Gitu. Mungkin ada nggak sih Pak peran-peran dari penelitian program magister ini? Tentu sangat banyak sekali ya peran dari penelitian itu. Seperti halnya mungkin tentang jual beli lah, misalnya jual beli. Nah jual beli itu kita tahu semua jual beli itu adalah halal, diperbolehkan, karena kita tahu di Al-Quran itu ahalallahul bai'a wa harramar riba. Nah timbul pertanyaan di masyarakat itu ada misalnya yang menjual pakan ternak, tapi pakan ternaknya itu misalnya untuk dijual ke peternak babi. Nah itu kan timbul permasalahan fikih. Nah permasalahan fikih ini yang digali, dan masih banyak yang lain. Ya, termasuk bagaimana dampak psikologi dari adanya pernikahan dini kalau dalam pernikahan itu. Kemudian bagaimana kebijakan dari perundang-undangan yang ada ternyata misalnya di masyarakat masih ada yang terjadi. Nah itu penelitian seperti itu yang kita korek supaya menghasilkan sebuah mungkin produk hukum, kemudian juga bisa menghasilkan pemahaman kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi membantu juga ya Pak ya pengetahuan bagi masyarakat. Betul, sangat membantu sekali. Agar nantinya ke depannya mereka sudah tahu ya Pak ya apa yang harus dialokasikan, apa yang harus dicegah gitu ya Pak ya. Iya, betul. Mungkin Pak selain dari pembahasan program magister ini, ada nggak Pak kegiatan ekstrakurikuler mungkin atau yang ditawarkan kepada mahasiswa magister dan dokter? Kita
penelitian aja. Itu penelitian itu tidak mesti harus di dalam negeri. Bisa saja kita kolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Misalnya seperti baru-baru ini kita dengan Malaysia, kemudian juga dengan Turki misalnya, dengan Thailand misalnya. Dan alhamdulillah kita sudah ada yang berminat dari mahasiswa luar negeri mau menekuni mau ikut sama-sama belajar lah di pasca sarjana. Iya, betul. Berarti penawarannya sudah luas ya Pak ya, sudah alhamdulillah ya. Lingkup internasional. Ya karena memang harapan kita kan bukan hanya lingkup Provinsi Banten, Benar. tapi menyeluruh Indonesia, bahkan tidak hanya itu. Harapan kita dikenal di Asia Tenggara, kemudian mungkin juga di Eropa atau di Amerika yang berminat untuk menekuni hukum keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini. Oke, baik. Berarti untuk penawaran-penawaran tersebut Pak, mungkin dari teman-teman nanti yang menonton podcast ini mungkin bisa Bapak berikan motivasi agar teman-teman tertarik nih masuk ke pasca, masuk ke magister. Mungkin boleh Pak, silakan. Ya. Nah, teman-teman, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang berminat untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, untuk mendalami ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga Islam, mari kita sama-sama bergabung. Kita sama-sama bergabung di Pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam. Tentu kami tunggu, kami terbuka dan bisa Bapak Ibu tanyakan langsung, datang ke Pasca Sarjana di program studi Hukum Keluarga Islam. Bisa tanyakan langsung. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas nasihatnya, atas motivasinya, dan juga informasi-informasi terakurat yang telah Bapak Sehu berikan. Baik. Nah, mungkin sekian podcast dari kita. Mungkin teman-teman yang mau bergabung untuk pasca, untuk magister, dan bahkan program doktor yang sudah banyak program studinya, boleh banget untuk menghubungi pasca sarjananya langsung atau mengunjungi website UIN Banten itu sendiri. Nah, mungkin sekian dulu episode kali ini. Baik. Program magister pasca sarjana di Hukum Keluarga Islam. Saya Fadila Melianti pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.